Halo teman-teman semua, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, yaitu dua cara Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Dan inspirasinya datang dari salah satu Mazmur Raja Daud yang paling indah, yaitu Mazmur 19. Nah, kalau kalian pernah merasakan hal-hal kayak gitu, kalian nggak sendirian kok. Itu pengalaman yang sangat umum. Dan ternyata Mazmur 19 yang ditulis oleh Raja Daud ini memberi kita kerangka yang indah banget untuk memahami semua itu. Seolah-olah Tuhan itu menulis dua buku besar untuk kita baca. Oke, kita mulai dari buku yang pertama ya. Ini adalah cara Tuhan berbicara melalui apa yang biasa disebut wahyu umum. Gampangnya, ini adalah pesan Tuhan yang disiarkan ke semua orang, dimanapun mereka berada, lewat alam semesta ciptaannya. Coba deh perhatiin cara Daud menggambarkannya di sini. Keren banget kan? Dia seolah-olah bilang kalau alam semesta ini adalah sebuah khutbah yang nggak pernah berhenti. Siang mewariskan ceritanya ke siang berikutnya, malam menyampaikan pengetahuannya ke malam selanjutnya. Ini pesan yang terus-menerus, dan yang paling bikin takjub, semuanya disampaikan tanpa satu kata pun. Jadi intinya gini, pesan ini tuh untuk semua orang. Keteraturan, kerumitan, dan keindahan alam semesta, mulai dari galaksi yang luas banget, sampai detail terkecil di bunga pinggir jalan, semuanya nunjukin adanya seorang pencipta yang luar biasa kuat dan cerdas. Ini tuh semacam pengantar universal dari Tuhan. Dan Daud pakai contoh matahari dengan cara yang puitis banget. Matahari itu digambarkan seperti pengantin pria yang keluar dengan megah, penuh sukacita. Atau kayak atlet perkasa yang lari di lintasannya tanpa kenal lelah. Ini nunjukin konsistensi dan kuasa Tuhan. Dan yang paling penting, panasnya menjangkau segalanya. Gak ada satupun yang bisa sembunyi dari kemuliaannya yang meliputi seluruh ciptaan. Tapi gini, pesan dari alam ini ada batasannya. Pesan ini nunjukin kalau Tuhan itu ada dan dia sangat berkuasa. Tapi pesan ini nggak kasih tahu kita siapa namanya atau gimana caranya kita bisa punya hubungan pribadi dengan dia. Nah, untuk itu Tuhan memilih cara yang jauh lebih personal. Jadi, disinilah kita bisa lihat perbedaan kunci antara dua buku Tuhan ini. Yang satu, buku alam, itu untuk semua orang dan bicaranya tanpa kata-kata. Satunya lagi, buku firman-Nya, itu jauh lebih spesifik, lebih personal, dan menggunakan suara yang sangat jelas. Inilah buku yang kedua, atau yang kita sebut wahyu khusus, Alkitab. Kalau alam semesta itu adalah panggung kemuliaan Tuhan yang megah, maka Alkitab adalah suaranya yang bicara langsung ke hati kita dengan sangat jelas dan pribadi. Pernah kepikiran nggak kenapa harus dalam bentuk tulisan? Karena Tuhan tahu betul kalau cuma dari cerita turun-temurun, pesannya bisa berubah. Dia juga tahu kalau mimpi dan penglihatan itu bisa banget disalah-artikan. Tuhan mau pesannya itu pasti, akurat, dan bisa kita pegang selamanya. Makanya, dia memberikannya dalam bentuk Alkitab. Jadi penting banget nih cara kita memandang Alkitab. Jangan lihat Alkitab cuma sebagai buku peraturan atau kumpulan cerita kuno. Ini adalah komunikasi yang hidup, bener-bener kayak surat cinta dari Tuhan, yang isinya semua yang perlu kita tahu tentang dia, tentang isi hatinya, dan tentang apa yang sudah dia lakukan buat kita. Nah, setelah Daud menjelaskan apa itu firman Tuhan, dia nggak berhenti di situ. Dia lanjut nunjukin dampaknya yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini nih bagian di mana kita bisa benar-benar lihat gimana firman itu bekerja secara praktis. Coba deh lihat hubungannya. Keren banget kan? Karena firman Tuhan itu sempurna, makanya dia bisa menyegarkan atau memulihkan jiwa kita yang lagi capek. Karena firman itu teguh dan pasti, makanya bisa kasih hikmat ke kita yang mungkin ngerasa biasa aja atau kurang pengalaman. Karena firman itu tepat, itu yang bikin hati kita jadi bersukacita. Dan karena firman itu murni, tanpa campuran kesalahan, makanya bisa bikin mata kita bercahaya, atau dengan kata lain memberi pencerahan. Daud menegaskan nilainya dengan perbandingan yang luar biasa. Di zaman itu, emas itu simbol kekayaan paling top, dan madu dari sarang itu kenikmatan termanis yang ada. Tapi Daud bilang, firman Tuhan jauh melebihi keduanya. Kekayaan rohani dan sukacita yang kita dapat dari firman itu nggak bisa ditandingi sama apapun di dunia ini. Wah, ini analogi yang kena banget buat kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangin, hidup tanpa petunjuk firman Tuhan, itu kayak nyetir mobil di jalan tol, tapi mata kita ditutup. Kita nggak bakal lihat rambu-rambu, nggak bakal dengar klakson peringatan. Wah, udah pasti celaka kan? Nah, firman Tuhan itu adalah peta sekaligus lampu sorot buat kita.
Oke, setelah kita lihat semua manfaatnya yang luar biasa, Daud sekarang mengajak kita lebih dalam lagi ke fungsi firman yang kadang-kadang lebih menantang. Dia menunjukkan kalau firman Tuhan itu seperti cermin buat jiwa kita. Cermin yang bisa nunjukin bagian-bagian yang bahkan kita sendiri nggak bisa lihat. Ini pertanyaan yang jujur dan rendah hati banget. Setelah melihat betapa sempurnanya firman Tuhan, Daud langsung introspeksi diri dan bertanya, siapa sih yang bisa tahu semua kesalahannya sendiri? Jujur aja, kita semua punya titik buta kan, hal-hal dalam diri kita yang nggak kita sadari. Nah, disinilah firman Tuhan jadi penolong kita. Firman itu seperti lampu sorot yang menyoroti dua jenis dosa. Pertama, kesesatan, yaitu kesalahan yang nggak kita sadari, mungkin kebiasaan buruk atau cara berpikir yang salah. Kedua, dosa kesombongan, yaitu dosa yang kita lakukan dengan sengaja, sadar, bahkan dengan sikap menantang Tuhan. Firman-Nya membantu kita untuk membereskan keduanya. Terus gimana dong respons kita terhadap semua ini? Apa yang perlu kita lakukan setiap hari? Daud nggak meninggalkan kita dalam kebingungan. Dia menutup mazmurnya dengan sebuah doa yang indah yang sebenarnya adalah 3 pilihan praktis yang bisa kita ambil setiap hari. 3 pilihan ini adalah inti dari hidup yang menyenangkan Tuhan. Pertama, punya tujuan rohani yang tinggi. Jangan cuma hidup gitu-gitu aja. Kedua, berpegang teguh pada firman-Nya sebagai panduan. Dan yang paling penting, sadar kalau kita nggak bisa melakukannya sendiri, jadi kita harus bersandar penuh pada pertolongan Tuhan. Jadi praktisnya gimana? Gini nih, coba deh mulai hari kita dengan doa, Tuhan, tolong biar perkataan dan pikiran saya hari ini bikin Engkau senang ya. Terus, berkomitmen untuk baca firman-Nya, bukan cuma sekedar rutinitas, tapi benar-benar untuk ditaati. Dan yang terakhir, dengan rendah hati akui kelemahan kita dan minta kekuatannya untuk melindungi kita dari dosa, baik yang kita sadari maupun yang enggak. Dan pada akhirnya, seluruh pembahasan kita ini mengerucut pada doa sederhana ini. Ini bukan cuma rangkuman loh, tapi sebuah undangan untuk kita jadikan doa kita pribadi. Sebuah penyerahan total, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan di dalam hati, kepada Tuhan, gunung batu kita yang kokoh, dan penebus kita yang setia. Pertanyaannya sekarang, maukah ini menjadi doa kita juga hari ini?